kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan non prestasi. Ini mulutnya Nikita ini harus ditutup pakai uang. Nah, jadi itu yang dipidanakan. Iya, misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Salaptubers, 3 bulan sudah artis Nikita Mirzani menginap di rutan Polda Metro Jaya lantaran kasus dugaan pemerasan dan TPPU. Ia dilaporkan dokter kecantikan Reza Gladys yang mengaku mengalami kerugian sebesar 4 miliar rupiah akibat dugaan pemerasan yang dilakukan sang artis. Namun begitu, pihak Nikita membantah keras terkait dugaan pemerasan yang dituduhkan terhadapnya. Bahkan menuntut secara perdata senilai 100 miliar terkait dugaan wan prestasi. Tak tinggal diam, pihak Reza Gladys segera buka suara. Kuasa hukum Reza Gladys menyatakan keberatan karena sejumlah peristiwa hukum yang terjadi pada 27 Oktober dan 27 November 2024 justru tidak masuk dalam berkas pelimpahan jaksa. Ia juga meminta penyidik membuka secara terang benderang hasil lab forensik yang telah dilakukan terhadap HP yang sudah disita milik inisial O dan S agar peristiwa yang dimaksud dapat dibuktikan. Sementara mengenai gugatan perdata terkait wan prestasi yang dilayangkan Nikita, diduga sebagai modus guna menunda proses hukum yang sedang berjalan. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan media adalah terkait tentang kegiatan kami selama 3 hari ini menyambangi Mabes Polri, yaitu menyurati Bapak Kapolri, kemudian Irwasum, lalu kemudian Divisi Propam, lalu kemudian Karawesidik, yang pada intinya adalah pertama, kami ingin terjadinya gelar perkara khusus terhadap laporan klien kami Dr. Reza Gladys yang kami duga bahwa ini adanya perbuatan obstruction of justice. Ya, kami indikasi yang kami sampaikan tentang adanya perbuatan dugaan obstruction of justice adalah terhadap beberapa hal yang kami sampaikan sebelumnya kepada rekan-rekan media. Ya, yang pertama, kami sangat keberatan ketika peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 tidak masuk dalam berkas perkara pelimpahan ke jaksa penuntut umum. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam gelar perkara khusus ini dalam peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 di pasal 33, kami ingin agar penyidik menyampaikan di dalam gelar perkara khusus tersebut tentang apa kendala-kendala terhadap apa yang kami sampaikan barusan. Kemudian lanjutannya kami ingin di dalam gelar perkara tersebut agar penyidik yang membuka secara terang benderang hasil lab forensik yang telah dilakukan terhadap HP yang sudah disita terkait HP milik inisial O dan inisial S agar peristiwa hukum 27 Oktober 2024 dan peristiwa hukum 27 November 2024 dapat dikaitkan. Sebagaimana persangkaan pasal 368, persangkaan pasal 27B ayat 2 tentang Undang-Undang ITE, kemudian pasal 345 Undang-Undang TPPU, seperti itu. Dan kemudian lanjutannya adalah bahwa kami ingin tentang soal azas equality before the law dapat diberlakukan kepada klien kami Dr. Reza Gladys karena sebelumnya klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir telah dimohonkan gelar perkara khusus oleh si tersangka Samira di Polrestabes Medan dan terlaksananya gelar perkara khusus di Mabes Polri. Dan terhadap peristiwa gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh tersangka Samira, kami menginginkan bahwa permohonan gelar perkara khusus oleh klien kami Dr. Reza Gladys juga harus dikabulkan oleh pihak Mabes Polri. Tetapi kalau kemudian hal yang kami sampaikan ini tidak sesuai dengan asas hukum equality before the law, berarti ada yang menabrak konstitusi. Ya,
pada prinsipnya ini adalah merupakan bentuk adanya perbuatan abuse of power yang mengatur hukum. Tetapi kalau kemudian tentang gelar perkara khusus yang dimohonkan oleh klien kami Dr. Reza Gladys, kami menghormati itu, berarti azas equality before the law memang benar-benar dapat dan sedang diberlakukan kepada semua warga negara. Gugatan perdata ini menunda perkara pidana. Itu pernah terjadi, tapi itu adalah peristiwa langka. Tidak dalam semua peristiwa hal tersebut bisa terjadi. Gugatan perdata dimaksud yang bisa digunakan adalah apabila dia menyangkut mengenai alas hak atas sesuatu. Jadi harus ditentukan dulu alas haknya jelas, baru pidananya bisa menjadi lebih terbuka. Tapi dalam konteks ini kita lihat kembali, yang dipidanakan ini bukan mengenai alas hak, tapi yang dipidanakan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan memeras atau meminta uang, yang menurut Mail gunanya adalah untuk tutup mulut. Jadi kalau uang untuk tutup mulut ini bukan alas hak. Karena bukan alas hak, tidak perlu ditunggu ada putusan perdatanya, bisa langsung pidananya berjalan. Jadi sebenarnya ini hanya modus daripada mereka, seolah-olah ada peristiwa perdata yang harus ditunggu supaya pidananya bisa berjalan. Tapi dalam hal ini tidak tepat, karena yang dilaporkan bukan mengenai alas hak, tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail. Itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah wan prestasi. Wan prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya wan prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gladys, ada atau Bang Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa dimasukkan dalam gugatan prestasi? Modusnya kelihatan, ya. Di sini jelas kelihatan modusnya. Jadi dalam hal ini kita berharap kepada pihak kepolisian supaya kasus ini jangan terganggu oleh adanya gugatan prestasi ini. Sebab prestasi yang digugat ini adalah mengenai uang 4 miliar. Sementara yang dilaporkan adalah tindakan mereka memeras Dr. Reza yang terbukti dengan adanya perkataan daripada Mail bahwa dibutuhkan uang, katanya ini mulutnya Nikita ini harus ditutup pakai uang. Nah, jadi itu yang dipidanakan, uang yang untuk menutup mulut ini yang dipidanakan, bukan masalah hak atas uang 4M. Jadi kita berharap supaya pihak kepolisian mengabaikan saja masalah prestasi ini. Tidak apa-apa, biarlah perkara perdatanya tetap jalan, tapi perkara pidananya tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ya itu kan disuruh mereview yang baik-baik. Anda sudah dengar tuh percakapannya kan sudah ada di media sosial. Di YouTube kalau nggak salah, di TikTok kan ada itu yang lagi rekamannya kan ada. Anda bisa dengar sendiri. Kalau Anda nggak punya, nanti saya coba akan carikan. Yang jelas itu adalah bagian dari kesepakatan yang harus dihormati, dan apabila kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah bagian antara prestasi dan non prestasi. Bang, kesepakatan itu hitam di atas putih atau seperti apa, Bang? Tertulis atau gimana, Bang? Kesepakatan itu bisa tertulis, bisa lisan, nanti itu proses pembuktian. Yang jelas kami punya dalil, punya dasar, punya argumentasi hukum bahwa ini adalah bagian dari persoalan perdata, sehingga apabila persoalan tersebut dipersoalkan, maka itu terkait dengan prestasi dan wan prestasi. Prestasi itu adalah telah melakukan, wan prestasi adalah mengingkari kesepakatan yang ada. Dan gugatan yang kami ajukan adalah gugatan adanya wan prestasi yang dilakukan oleh seseorang, RG dan AM. Persoalan pemberian uang 4 miliar tersebut yang merupakan bagian dari perjanjian yang telah disepakati pada November tahun 2024, seperti itu ya. Anda baru tahu kan kalau itu adalah ada perjanjian, yang Anda sendiri baru tahu saat ini bahwa itu adalah kesepakatan. Dan kalau kesepakatan itu dipersoalkan, itu adalah namanya wan prestasi. Kalau wan prestasi itu adalah persoalan keperdataan, bukan pidana ya. Bang, tapi kalau misalnya nanti sampai tanggal 2 Juni
tidak ada tambahan masa penahanan bagi Nikmir ya Bang? Ada 30 hari lagi dan itu terakhir. Berarti terakhir ya Bang ya, ada penambahan lagi? Itu Ya, terakhir, kalau menurut KUHP ada kewenangan 30 hari lagi dan itu adalah kewenangan yang terakhir apabila dalam waktu 20-40 dan sudah menjadi 180 hari ya, maka harus lepas demi hukum. Sebelumnya, pihak Nikita melayangkan laporan terkait dugaan wan prestasi yang diduga dilakukan Dr. Reza Gladys. Pasalnya, menurut Fahmi Bahmid, kuasa hukum Nikita, sejumlah uang senilai 4M yang menjadi perkara menjebloskan sang artis ke penjara merupakan bayaran endorsement. Dalam kesepakatan tersebut, Nikita harus memberikan review positif terhadap produk Reza Gladys dalam jangka waktu 1 tahun. Namun belum genap waktu yang ditentukan, kakak Krisdiana Baharudin itu justru melaporkan sang aktris ke polisi. Atas dasar tersebut, pihak Niki pun kini melaporkan balik kakak ipar Siti Badriah itu atas dugaan wan prestasi atau kelalaian dalam mematuhi sebuah perjanjian. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya, sini mau duit nggak? Habis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Kalau wan prestasi ini beda, ini kalau perdata kan urusan keperdataan, bukan urusan pidana. Ini urusan pelaksanaan perjanjian, namanya prestasi. Jadi kalau nanti sudah saya daftarkan secara resmi, saya kan masih ada dalam proses akan mengajukan. Ya. Jadi nanti kalau sudah terdaftar resmi, nanti akan saya sampaikan siapa semua yang akan kami ajukan, kami jadikan sebagai pihak tergugat. Jadi seperti itu aja. Yang jelas dalam waktu segera, itu saja yang terpenting, segera saya akan mengajukan gugatan adanya wan prestasi atau adanya perbuatan yang mengingkari sebuah kesepakatan seperti itu. Bayar aku aja dijawab, ya. Sidangnya juga belum, apa-apanya belum. Tapi kaget nggak sih dok dengan gugatan prestasi ini dok? Ya, itu kan semua warga negara kan berhak untuk melaporkan, biarkan aja. Ya, nanti tinggal ikutin aja maksudnya. Ikutin aja. Pokoknya sama lawyer aku aja deh, ya. Ya, oke. Terima kasih. Sementara itu, pengacara Rasman Arif Nasution baru-baru ini ikut menyoroti soal kasus dugaan pemerasan yang menimpa Nikita Mirzani. Rasman menyayangkan sikap penegak hukum yang dinilainya terlalu cepat menahan, namun lambat dalam melakukan proses hukum sebagaimana yang menimpa Nikita dan Fadel. Ia mengaku kasihan dengan mereka yang ditahan berbulan-bulan tapi belum kunjung P21. Rasman juga menyinggung soal dugaan wan prestasi yang sedang terkait dengan Reza Gladys. Menurutnya kalau memang ada kontrak silahkan dibuktikan dan jangan asal ngomong. Ini akan bisa bebas atau ya, bukan. Kalau bebas saya yakin tidak akan bebas. Maksudnya dikeluarkan dari tahanan kan. Saya yakin tidak akan mungkin penyidik Polda Metro Jaya itu gegabah. Cuma yang kita sesalkan kenapa buru-buru ditahan. Sama dengan Fadel, buru-buru. Ya. Kalau NM dengan Fadel masih diberi ruang untuk lebaran puasa di rumahnya masih boleh kan. Habis tahun baru kayak gitu. Jadi jangan sampai orang berpikir ada semacam request. Nah faktanya sekarang NM sudah hampir 3 bulan, Fadel sudah lebih dari 3 bulan, belum P21. Memang kami hitung dengan rahmat kan, itu 120 hari kan, 120 hari itu sama dengan 4 bulan. Nah kalau Fadel itu masih ada 1,5 bulan lagi, kalau NF masih ada 2 bulan. Tapi kan P21 artinya orang curiga kok 19 bolak-balik. Itu yang terjadi laporan saya terhadap Dennis. Bolak-balik saya curiga, kita tracking, ketahuan ternyata ada transfer uang. Nah akhirnya berimplikasi. Nah saya katakan jangan sampai muncul kecurigaan itu. Ya kalau kami tetap akan, apalagi saya sebagai praktisi hukum, akan pantau kapan saja kita minta pendapat hukum. Bagi saya ini kecerobohan. Ya, Polda Metro ceroboh, terlalu cepat mentersangkakan, menahan. Mungkin kalau tersangka tidak terlalu cepat, kalau alat buktinya kuat, 2 sah dan meyakinkan silakan. Begitu juga dengan Fadel di Polres Metro Jaksel. Tapi untuk ditahan, menurut saya, ya kalau memang ada kontrak,
Dia boleh mengatakan wan prestasi kalau ada kontrak perjanjian satu atau dua orang dengan para pihak itu mengikat, menjadi fakta hukum, namanya fakta sunt servanda. Ini nggak bisa dibiarkan begitu saja. Kalau ada, nah pengakuan Reza Gladys dan suaminya atau Bang Taufik tidak ada kontrak, ya tinggal dibuktikan saja oleh penyidik. Kalau memang tidak ada kontrak berarti gugur. Tapi kalau ada kontrak ada wan prestasi. Nah pertanyaannya, wan prestasi bisa jatuh pidana atau perdata? Kalau jatuhnya di pidana, monggo. Apa dulu yang ditipu atau digelapkan? Kalau jatuhnya perdata, misalnya wan prestasi, bawa ke perdata, gugat di sana. Kira-kira begitu. Tapi yang masih dalam pikiran kita mengatakan bahwa ini something wrong. Bagaimana mungkin duit mengalir 4 miliar untuk orang tidak cuak-cuak terhadap satu produk? Karena orang nggak bodoh juga. Ngapain juga dikomentari itu kalau memang tidak ada masalah? Yang kedua, kenapa juga harus dibayar?